Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di sini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Inayah Cahyani Dayan. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampuh oleh dosen saya yaitu Bapak Sulito. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas mengenai pembahasan tentang fenomenologi pada pembuatan video kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih fenomenologi ini? Fenomenologi adalah sebuah disiplin ilmu dan studi inquiry deskriptif yang fokus pada penampakan atau fenomena, akuisisi pengalaman, dan kesadaran. Singkatnya, fenomenologi adalah studi tentang bagaimana kita mengalami dunia dan bagaimana makna muncul dari pengalaman tersebut. Untuk sejarah singkat fenomenologi ini didirikan oleh Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman pada awal abad ke-20. Husserl ingin menemukan cara untuk mempelajari bagaimana manusia secara langsung tanpa terbebani oleh asumsi atau teori yang sudah ada. Dia menyebut metodenya sebagai reduksi fenomenologis yang melibatkan penangguhan semua prasangka dan fokus pada hal-hal itu sendiri, sebagaimana mereka muncul dalam kesadaran kita. Untuk prinsip-prinsip kunci fenomenologi, beberapa prinsip kunci fenomenologi meliputi yang pertama, intensionalitas. Kesadaran selalu terarah pada sesuatu. Kita tidak hanya pernah sadar, tetapi selalu sadar akan sesuatu, seperti sebuah objek, pikiran, atau perasaan. Kemudian yang kedua, reductio ad phenomena, yaitu kita harus mengurangi pengalaman kita ke hal-hal itu sendiri dan menunda semua asumsi dan interpretasi. Kemudian yang ketiga, epoke. Kita harus menangguhkan semua keyakinan dan prasangka tentang dunia untuk melihat dengan cara baru. Kemudian yang keempat, struktur kesadaran. Fenomenologi mengeksplorasi struktur dan konstitusi kesadaran, termasuk bagaimana kita memahami waktu, ruang, dan objek. Kemudian untuk metode penelitian fenomenologi menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mempelajari bagaimana pengalaman subjektif individu. Para peneliti fenomenologi biasanya melakukan wawancara mendalam dengan para peserta untuk memahami bagaimana mereka mengalami fenomena tertentu. Kemudian data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema dan struktur umum dalam pengalaman para peserta. Kemudian untuk aplikasi fenomenologi ini telah diterapkan dalam berbagai bidang termasuk filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan. Nah, berikut adalah beberapa contoh aplikasi fenomenologi. Yang pertama, memahami trauma. Fenomenologi ini dapat digunakan untuk memahami pengalaman trauma dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan orang-orang. Kemudian, mempelajari pengalaman belajar. Fenomenologi ini dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana siswa mengalami proses belajar dan bagaimana mereka memahami konsep baru. Kemudian, mengembangkan intervensi sosial. Fenomenologi ini dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi sosial yang lebih efektif dengan memahami pengalaman orang-orang yang hidup dalam situasi yang sulit. Selain Edmund Husserl, beberapa tokoh penting lainnya dalam fenomenologi adalah Martin Heidegger, yaitu murid Husserl yang mengembangkan hermeneutika fenomenologis untuk mempelajari makna dan interpretasi. Kemudian Maurice Merleau-Ponty, yaitu fenomenologis Prancis yang berfokus pada persepsi dan hubungan antara tubuh dan dunia. Kemudian Emmanuel Levinas, yaitu fenomenologis Prancis yang berfokus pada etika dan hubungan antar pribadi. Kemudian Jean-Paul Sartre, yaitu fenomenologis eksistensialis yang fokus pada kebebasan, tanggung jawab, dan pilihan. Kemudian aliran-aliran fenomenologi. Fenomenologi telah berkembang menjadi beberapa aliran, termasuk yang pertama fenomenologi Husserlian. Aliran ini mengikuti pemikiran Husserl dengan fokus pada reduksi fenomenologis dan struktur kesadaran. Kemudian fenomenologi Heideggerian, yaitu aliran ini fokus pada hermeneutika dan interpretasi makna. Kemudian fenomenologi Merleau-Pontian, yaitu aliran ini fokus pada persepsi dan hubungan antara tubuh dan dunia. Kemudian fenomenologi Levinasian, yaitu aliran ini fokus pada etika dan hubungan antar pribadi. Lalu fenomenologi eksistensialis, aliran ini fokus pada kebebasan, tanggung jawab, dan pilihan. Kemudian penerapan fenomenologi di Indonesia.
Fenomenologi mulai mendapatkan perhatian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa akademisi Indonesia yang menggunakan fenomenologi dalam penelitian mereka adalah yang pertama ada Profesor Dr. Frans Maginsuseno, yaitu sosiolog dan filsuf yang menggunakan fenomenologi untuk mempelajari budaya dan masyarakat Indonesia. Kemudian Dr. I Gusti Ngurah Bagus, yaitu antropolog yang menggunakan fenomenologi untuk mempelajari ritual dan tradisi Bali. Kemudian ada Dr. Eka Damayanti, yaitu psikolog yang menggunakan fenomenologi untuk mempelajari trauma dan kesehatan mental. Kemudian yang telah saya kutip dari artikel FEB UGM mengenai fenomenologi ini, dalam artikel tersebut berisi pengenalan serta pemahaman terhadap filsafat dan pendekatan riset sangatlah penting bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Hal tersebut menjadi esensi diselenggarakannya seri webinar bertema filsafat dan pendekatan penelitian akuntansi dan bisnis oleh Laboratorium Akuntansi Departemen Akuntansi FEB UGM bersama program studi Magister Sains dan Doktor MD FEB UGM yang terdiri dari 7 rangkaian dan membahas berbagai paradigma berbeda tiap sesinya. Pada Jumat 30 Maret, rangkaian sesi keempat seri webinar berhasil dilaksanakan dengan mengusung topik bahasan aspek filosofis dan metodologi paradigma fenomenologi. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Penjelasan tersebut diutarakan oleh Rizat Zatuinardi, SEAK, MSc, CFE, sebagai pembicara dalam kesempatan itu. Menurut Rizat, seringkali apa yang kita rasakan secara indrawi akan berbeda dengan apa yang kita maknai. Fenomenologi mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita perceive secara indrawi, tetapi juga mencoba mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai suatu objek yang kita lihat. Berdasarkan penjelasannya, paradigma fenomenologi juga erat kaitannya dengan studi kesadaran atau study of consciousness. Beberapa metode bisa diterapkan dalam melakukan studi pengalaman sadar adalah dengan mendeskripsikannya atau menginterpretasikannya untuk dihubungkan kepada konteks yang relevan. Menurut Husserl, mengenai teori fenomenologi murni atau transcendental terdapat 6 konsep kunci, yaitu intensionalitas, noema, noesis, approach atau reduksi fenomenologis, kemudian reduksi eidetik, dan esensi pengalaman. Sedangkan menurut Heidegger, mengenai teori fenomenologi hermeneutik reduksi tidak mungkin dilakukan dan untuk memahami fenomena perlu untuk mengetahui individu yang mengalami pengalaman tersebut. Berbeda juga dari teori sebelumnya, interpretasi adalah bagian yang terintegrasi dan memahami paradigma ini dalam fenomenologi hermeneutik. Selain itu, fenomenologi sebagai metodologi dapat dibedakan menjadi fenomenologi deskriptif dan interpretatif. Di akhir pemaparannya, Rizat juga menjelaskan mengenai kekuatan dan batasan dari paradigma fenomenologi. Paradigma fenomenologi dianggap cocok untuk menggali masalah yang kompleks dan juga menjadi alat yang ampuh untuk menghasilkan pemahaman akan pengalaman hidup serta keberadaan manusia. Paradigma ini juga memungkinkan peluang untuk memperluas batas penelitian dan memperkaya data empiris dari sebuah penelitian. Di sisi lain, fenomenologi dapat menjadi menakutkan karena perlunya untuk memahami aspek yang terbilang sulit dan data yang banyak. Fenomenologi juga dapat membatasi generalisasi dari hasil penelitian dan dipertanyakan objektivitasnya. Dan dari saya mengenai penjelasan fenomenologi dapat disimpulkan bahwa fenomenologi adalah metode penelitian yang kompleks dan kaya yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman manusia. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, fenomenologi tetap menjadi alat yang berharga untuk mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.